Cara trading forex memanfaatkan breakout di sesi London. Simak di video berikut ini. Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri bongkar teknik forex di mana gue akan menceritakan bagaimana transaksi yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel ya, di The Traders Note VIP channel dalam 2 hari terakhir ya, hari Selasa dan hari Rabu kemarin. Dan itu ada 3 transaksi, ketiganya sama ya, kita melakukan trading breakout karena kebetulan marketnya itu mendukung untuk transaksi breakout di sesi London. Jadi di sesi Asia biasanya kita tunggu dulu marketnya jam 7 hingga jam 12 siang, lalu kita mulai lihat market itu setelah jam 12 siang ya waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Selasa kemarin kita ada trading 2 ya di gold ya, dimana dia terjadi breakout ke atas dan kita tunggu retest 1784,5, kita masuk entry buy. Saya akan bahas nanti, dan itu dia berhasil naik. Untuk si goldnya cukup kenceng ya, dapat 65 hingga 120 pips untuk TP1 TP2 nya. Lalu di GBP USD kita dapat sekitar 50 pips TP1 dan 80 pips TP2 nya, itu yang hari Selasa kemarin. Oke. Lalu nextnya kita akan bahas juga untuk transaksi kemarin yang saya bikin juga di video mapping forex. Kalian boleh lihat-lihat ya video mapping forex kemarin, di mana berhasil terjadi breakout ke atas ya, kita berhasil masuk juga dan dapat TP1 nya di 40 pips, TP2 nya di kurang lebih 65 hingga 70-an pips ya, sebelum akhirnya dia drop. Oke. Tujuan dibikin video seperti ini adalah supaya Anda dapat gambaran tentang bagaimana sih salah satu pandangan yang lain di dalam trading forex, dan itu yang kita lakukan bersama-sama di TTN VIP channel. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi, tapi sebelum gue bahas tentang bongkar teknik forex, which is itu adalah transaksi yang udah terjadi ya. Jadi gue bukan akan bikin mapping forex hari ini, dan kita akan membahas transaksi yang udah terjadi. Dan gue akan bahas ketiga transaksi, dan kebetulan tiga-tiganya adalah transaksi breakout ya. Dan perlu diketahui juga bahwa tidak setiap hari atau tidak setiap saat kita bisa dapat potensi untuk trading seperti itu, dan tidak setiap kali potensinya adalah breakout. Karena seringkali justru yang terjadi adalah potensi fake out, jadi dimana dia keluar dari range-nya Asia. Jadi contoh nih, seperti di hari ini ya, di gold ini untuk hari ini ya, saya intermezzo sedikit, saya lagi tunggu ini range-nya Asia kebentuk ya, range-nya agak gede. Saya lagi tunggu dia turun, fake out di 1788, buy lalu naik ya, harapannya seperti itu. Tapi apakah akan terjadi seperti itu? Tentunya belum tentu ya, dan itu harus dikonfirmasi lagi oleh beberapa hal. Oke, so kita akan bahas di 2 hari lalu ya, 2 hari lalu yaitu hari Selasa. Pertama akan bahas di gold nih, karena kebetulan di gold ya, dan itu tanggal 13 Desember. Oke. Nah, di sini saya majuin kondisinya seperti ini, karena biasanya memang kita trading, saya trading itu tunggu sesi Asianya kelar ya, sampai jam 12 siang. Dan ini kebentuk di kotak yang warna biru seperti ini setiap harinya. Dan setelah itu kita lakukan ya, syaratnya kita sudah melakukan scanning atau screening dulu untuk trennya. Daily H4-nya itu kemana, trennya, H1-nya bagaimana. Oke, nah untuk si gold pada hari Selasa kemarin, itu jelas trennya di daily dan H4 itu naik ya. Jadi dia bullish trend. Dan di H1-nya memang dia turun. Terlihat di sini memang dia ada tren turun kan ya. Kalau kalian perhatikan di M15 aja dia kelihatan ada tren turunnya itu di H1. Tapi di daily dan H4-nya itu bullish trend. Dan di situ artinya biasanya saya membuat kode ya, bahwa ini bisa dilakukan 2, yaitu bisa buy bisa sell tergantung situasi dan kondisinya. Dan situasi dan kondisi si gold pada hari Selasa kemarin itu dia setelah terbentuk sesi Asia itu range-nya pendek ya, range-nya pendek hanya sekitar 50 pips. Oke. Nah, saya katakan berulang kali bahwa jika range-nya itu pendek, dia cenderung akan terjadi breakout, dan kita bisa memanfaatkan breakout-nya searah dengan breakout-nya gitu ya. Dan ini juga harus kita lihat apakah jika dia breakout, tujuan dia kan menuju ke support resisten berikutnya atau supply and demand berikutnya. Pertanyaannya adalah apakah ada jarak yang cukup. Nah, kalau di konteks gold hari Selasa kemarin, ini misalkan kita udah punya resisten 1786 untuk sesi Asia, resistennya Asia ya. Dan kita perlu lihat ke kiri, di manakah support resisten berikutnya di atas level tersebut. Dan di sini saya langsung melihat bahwa support resisten berikutnya adalah supply area di sini. Oke. Supply areanya adalah level 1793 hingga 1795. Oke.
Nah, dari sini kita bisa bikin dua skenario ya, yaitu apakah dia breakout ke atas atau dia breakout ke bawah. Kalau dia breakout ke atas, saya akan berpikiran untuk mengikuti breakoutnya. Tapi kalau dia break ke bawah, ya, ada kemungkinan dia malah terjadi fake out ya. Jadi dia turun sedikit 1778, lalu kita buy di bawah gitu, karena memang trennya itu naik. Jadi kita menunggu apa yang terjadi di market, dan kebetulan dia langsung naik nih di sini. Oke, dia langsung naik. Oke, tembus ya. Di sini 1786 tembus sampai 1788. Kita belum entry. Namun di sini kita sudah langsung bisa mencari entry di dalam candle-candle di sini ya. Oke, dan biasanya kita bisa gunakan Fibonacci, itu yang paling gampang. Tarik dari low ke high. Ingat, di dalam Fibonacci itu kita mesti lihat ya, kill zone-nya atau di mana kita mau entry adalah di 38,2 hingga 79% ya, atau 38,2 hingga 78,6 kalau di Fibonacci. Jadi kalau kita bikin, maka ini levelnya adalah di sini. Oke, untuk mencari entry-nya. Dan kita perlu lihat juga ya di kisaran level tersebut, apakah dia ada candle momentum atau tidak. Dan di sini saya perhatikan dia ada candle momentum. Oke, candle momentum biru seperti ini, biru, dan dia ada candle yang kosong di sini ya. Ini namanya adalah imbalance. Biasanya saya langsung buy limit di sekitaran imbalance-nya, jadi 1784 hingga 1783,3. Jadi ilustrasinya seperti ini, kita langsung pasang entry buy ya, buy limit ya. Jadi harapannya dia turun ngejemput buy limit kita, baru kita entry. Kita pasang stop loss ya di bawah swing low di sini, dan kita kasih ruang yang cukup ya. Yang cukup tuh berapa banyak? 5 sampai 10 pips. Apalagi kalau ada big news. Kalau nggak ada big news di USD, kan ini gold kan, itu 5 pip cukup. Tapi kalau ada big news, kita bisa pasang hingga 10 pip ya, di bawah daripada swing low di 1781 di sini. Jadi saya ambil aja 10 pip, 17. Oke, di sini ya kurang lebih. Dan di sini dia kena untuk jemput entry. Kita pasang TP1 itu at least 1/1,4 ya. Oke. 1/1,4. Yang penting di atas 1/1. Oke, contohnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini untuk TP1-nya, dan kita tunggu. Di sini dia jemput entry 1784,5 kurang lebih, kita entry di sana, dan 1/1,4 adalah level 70 pip ya. 1791. Ini dia kena di candle yang besar di sini. Oke. Nah, lalu di mana TP2-nya? TP2 kita pasang di supply area sebagai resistance target yang kita pasang tadi, dan itu dia juga kebetulan langsung kena ya dalam beberapa jam saja ya. Jadi ini contohnya kita trading itu jam 4:30 sore ya di sesinya London, dan kita bisa TP itu di jam 8.30 pada saat bursa Amerika atau New York session itu dia buka, boom, dia langsung terbang. Oke, ini untuk tradingan di gold pada hari Selasa. Nextnya kita akan bahas di GBP USD pada hari Selasa. Oke, sekarang kita lihat chart dari GBP USD pada hari Selasa. Ini similar tapi tidak sama, tapi mirip gitu ya. Namun kalau kalian perhatikan untuk si GBP USD ini itu dia lebih bullish trennya. Artinya di daily dan H4-nya dia bullish, di H1-nya dia sideway doang, tidak ada downtrendnya. Jadi ini lebih jelas untuk kita berpikiran untuk mencari buy-nya gitu ya untuk si GBP USD. Dan ini seperti biasa kita tunggu sesi Asia itu kelar ya, dari jam 7 hingga jam 12 siang. Lalu kita tunggu kemana dia terjadi breakout ya. Karena di sini kalau misalkan pada saat itu ya, saya juga berpikiran apakah dia bisa terjadi fake out ke bawah. Karena kalau dia tembus ke bawah, tentunya saya akan cari entry buy, dan ini yang saya tunggu adalah di bawah sini. Oke, jadi saya ada dua hal yang saya tunggu pada saat itu. Saya tunggu dia terjun ke bawah untuk buy di bawah, atau kalau memang dia naik, pastikan dia terjadi breakout. Dan untuk situasi si GBP USD kemarin ya hari Selasa, kalian perhatikan di sini dia ada sesi Asia, resistannya adalah 2290 ya, 1.2290. Namun di atasnya ada liquidity, ada beberapa resisten yang sejajar. Nah, di situ saya tunggu breakoutnya itu benar-benar sampai dia ngambil seluruh liquidity di sini ya. Jadi saya tunggu di sana. Nah, kelihatan di candle yang ini jam 2 siang itu dia ada candle sampai 2301. Itu artinya dia benar-benar udah terjadi breakout, dan lagi-lagi
Saat seperti ini kita tunggu koreksi retest untuk entry buy. Saya tarik Fibonacci sama seperti tadi. Kita bisa tungguin di 62% sampai 50% ya. Jadi kira-kira di sini, dan jangan lupa dicocokkan dengan apakah ada candle-candle momentum di sini ya. Di sini kita perhatikan ada candle biru dan dia itu ada candle imbalance ya, dimana dia high dan low berikutnya itu seperti kosong gitu ya. Oke, ini kita lakukan dan kita langsung buy limit ya. Kita langsung buy limit untuk di level tersebut 2275 kalau nggak salah, 1.2275. Stop loss diletakkan di bawah swing low di sini, kasih ruang tentunya. Oke, dan untuk TP, oke, dan untuk TP-nya itu kita pasang 1:1,4 ya. Dan untuk TP berikutnya kita bisa pasang ini, kita bisa tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Oke. Dan kita bisa gunakan 1.272 di atas sana. Oke, 2354. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Setelah kita dapat entry, dia sempat dibawa turun ya, hampir kenain stop loss. Itulah gunanya kita kasih ruang di bawah swing low ya, 5-10 pips. Dan kita tunggu dan akhirnya dia berhasil TP kedua hingga 80-an pips lebih ya. Ini untuk GBP USD hari Selasa. Nextnya kita akan bahas juga di GBP USD hari Rabu ya. Ini GBP USD untuk hari berikutnya, ini yang sebelumnya tadi ya. Dan ini karena dia setelah kita entry dan dia jebol ke atas kuat, ini lebih gampang lagi karena kita tinggal nerusin gerakannya gitu ya. Karena di daily H4 dia udah bullish tren naik, dan di H1-nya dia terjadi jebol ke atas, artinya udah jelas tidak ada downtrend di H1 ya. Jadi semuanya arahnya itu ke atas ya. Dan lagi-lagi kita tunggu ya, sesi Asia itu terbentuk sideways dengan range yang kecil. Ingat sekali lagi, kalau range di Asia itu kecil, maka potensi terjadi breakout itu dan kita bisa ngikutin arah breakoutnya gitu ya. Dan ideally arah breakoutnya adalah seirama dengan tren besarnya, which is itu adalah ke atas. Oke, nah di sini kita langsung mapping di mana resistance berikutnya di atas daripada sesi Asia ya. Dan di sini yang terlihat jelas adalah di atas sana, levelnya 1.2437. Kita tunggu terjadi breakout ya. Di sini terjadi breakout, namun saya juga katakan di mapping forex kemarin, kalau dia breakoutnya kecil seperti ini dan dia ada candle sebelumnya yang ada semacam supply di sini ya, ada semacam supply area di sana. Oke, artinya breakoutnya belum terlalu valid. Jadi yang saya tunggu ya, pada saat ini terjadi tembus, saya belum langsung entry meskipun dia habis itu naik ya. Jadi di sini saya tunggu dia benar-benar terjadi breakout hingga keluar dari zona tersebut. Nah, ketika di sini dia sempat naik hingga 1.2374, ini bisa dikatakan breakoutnya lebih valid. Baru setelah itu kita lakukan buy limit dan saya tarik Fibonacci dari low ke high. Oke. Dan idealnya dia akan nyamperin ke level 50 hingga 62% ya Fibonacci-nya, dan di situ kita lihat juga ada candle momentum dan ada base di sini, dan itu juga bertepatan dengan resistennya dari sesi Asia yang berpotensi menjadi support. Nah, di sini dia turun, kena dapat ya. Kita dapat entry buy di sini dan kita lakukan pembelian ya. Nah, di sini contohnya kita juga kasih stop loss tentunya. Saya kasih stop loss 5-10 pips ya, di bawah daripada swing low di situ. Oke, dan kita pasang TP 1:1,4 dan itu kena. Dan berikutnya dia lanjut menuju ke final TP-nya atau di resisten berikutnya 1.2437. Jadi di sini bisa dapat 40-an pips. Berikutnya kita bisa dapat sekitar 75 hingga 80 pips. Lalu akhirnya dia jatuh dan seterusnya. Ini udah ada big news segala macam, kita udah exit dari trade tersebut. Oke, sekian video hari ini ya. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.